warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 2 Menial, yang terhormat Ibu Iva Suryaningsih selaku pemateri, yang terhormat Bapak Ibu Guru yang hadir dalam forum ini. Marilah kita ucapkan puji dan syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada hari ini guna mengikuti kegiatan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Adapun rangkaian kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini, yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan yang terakhir penutup. Untuk membuka dan mengawali kegiatan kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa bersama-sama menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Acara selanjutnya yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Ibu Iva Suryaningsih SPD. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang sudah memberikan kesempatan ini. Baiklah, sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada rekan guru SDN 2 Riau pada kegiatan diseminasi pemahaman tentang budaya positif. Ini adalah untuk pemenuhan tugas saya di program guru penggerak pada modul 1.4. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sampai hari ini kita masih diberi nikmat sehat sehingga bisa berkumpul kembali di ruangan ini untuk membersamai saya dalam pemenuhan tugas ini. Yang saya hormati Bapak Supriyono selaku Kepala Sekolah SD 2 Riau, yang saya hormati rekan-rekan guru yang sudah mau meluangkan waktunya untuk dapat mensukseskan tugas saya ini. Nah, pada hari ini kegiatannya adalah penyebaran. Jadi saya harus menyampaikan ilmu yang sudah saya dapatkan selama 2 bulan ini di program guru penggerak kepada rekan-rekan guru semua. Khususnya untuk kawan-kawan satu sekolah. Jika kawan-kawan satu sekolah tidak memenuhi kuota atau tidak memenuhi forum, saya diharuskan mengundang guru dari sekolah lain. Tetapi karena guru di SD 2 sudah cukup, saya tidak perlu mengundang guru dari sekolah lain. Nah, sebelum saya memaparkan materi, boleh ya kita ice breaking sebentar. Tadi kan kita sudah pusing-pusing ngisi PMM di kantor. Kita ice breaking sebentar, Bapak Ibu ya. Bapak Ibu boleh berdiri?
aman di kelas. Ya. Nah baiklah, saya akan mulai dari pemaparan tentang budaya positif. Sebelum saya menyampaikan materi, ada tidak Bapak Ibu bayangan apa itu budaya positif? Apa yang dimaksud dengan Budaya positif? Ada yang bisa kasih pendapat? ya Pak Latif, silakan. Terima kasih ya Ibu Iva kepada waktu yang telah diberikan. Menurut pendapat saya, apabila kita mendengar kata budaya positif yang terbenak dalam pendapat saya itu suatu kebiasaan di suatu daerah yang dilaksanakan rutin, bisa dilakukan setiap tahun maupun setiap bulannya. Kemudian suatu kebiasaan yang bernilai positif atau bisa dikembangkan maupun dibudayakan setiap tahunnya. Segitu saja. Terima kasih. Terima kasih Bapak Latif. Ada yang lain? Oke, terima kasih. Menurut saya budaya itu adalah suatu kegiatan yang sudah dilakukan dalam waktu jangka yang lama dan seperti paten gitu. Kemudian yang berdampak atau memberikan manfaat bagi orang-orang yang melakukan hal tersebut. Itu menurut saya. Ada yang lain lagi mungkin? Ibu Rini kayaknya mau mengeluarkan pendapat mulutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau pemahaman saya, budaya positif itu sesuatu yang dilaksanakan atau kebiasaan yang dilaksanakan positif atau bagusnya. Saya malah kepingin sedikit masukan ya untuk kita semua gitu. Belajar dari kata-kata yang positif dulu gitu. Kenapa? Kita pengajar sebagai role model atau contoh dan keteladanan bagi siswa. Kita biasakan atau kita budayakan ucapan kita positif dulu. Kita ganti ucapan yang tidak bagus, kita rubah menjadi yang bagus. Jadi itu bisa jadi budaya atau jadi kebiasaan. Saya kasih contoh kecil, karena saya juga belajar menerapkan, terutama yang di kelas atas dulu. Untuk membiasakan, saya mengatakan kepada anak-anak bahwa ucapan itu doa. Apapun yang keluar dari mulut kita itu adalah doa. Jadi kalau bahasa ujungnya itu yang akan naik ke langit, istilahnya jadi doa, maka ucapan kita kalau bisa umpamanya jangan katakan saya malas, tetapi katakan saya tidak rajin. Jadi doa yang keluar itu adalah rajin. Saya berharap kita semua dengan budaya positif itu nanti untuk kita dulu bisa mengajarkan ke peserta didik kita. Jadi harapan saya itu tadi, budaya positif itu sesuatu yang bisa menjadi kebiasaan, menjadi positif tanpa kita sadari. Kadang-kadang di bawah sadar kita sudah kita lakukan. Ucapan baik, ucapan bagus, nah itu sudah menjadi kebiasaan gitu. Tapi kalau kita udah biasa ngomongnya nggak bagus, maka itu akan menjadi kebiasaan. Mungkin itu menurut saya. Terima kasih. Jadi menurut Ibu ini mungkin budaya positif ini dimulai dulu dari disiplin kata. Ya, Bu Rini ya. Kalau malas jangan bilang malas. Saya tidak rajin atau saya belum mau gitu mungkin ya. Nah baik, saya akan memaparkan materi. Di sini ada konsep inti budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang
Yang keempat, motivasi perilaku manusia. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti saya akan memaparkan satu persatu. Yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap siswa belajar sesuai dengan kebutuhan dari tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya. Kita kan ini baru mau mulai kurikulum merdeka. Jadi pemerintah sekarang menggalakkan bagaimana kita bisa mendidik anak-anak sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Bapak Ibu sudah hafal belum? Hafal dulu ya. Hafal belum apa itu profil pelajar Pancasila? Kan ada 6 dimensi ya. Siapa yang sudah paham profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua mandiri, kemudian bernalar kritis, kreatif, bergotong royong, dan berkebinekaan global. Nah, ya, itu dia 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Paradigma baru pembelajaran dengan berdiferensiasi. Itu berarti kita harus memberikan pendidikan atau pengajaran sesuai dengan karakter siswa masing-masing. Tapi di sini kita pun sadar Bapak Ibu ya, karena kelas kita kelas besar, kita harus memahami satu persatu karakter siswa itu juga tidak mudah. Tetapi itulah memang kewajiban kita. Kita dituntut menjadi guru yang profesional. Kita dituntut untuk bisa memahami karakter dari anak didik kita. Karena anak didik kita ini datang ke sekolah, dia ingin mendapatkan haknya. Hak untuk diajar dan hak untuk dididik. Ya. Kemudian yang kedua, disiplin positif. Nah, dalam budaya kita makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, biasanya anak-anak ini disiplin karena takut. Ya, itu dorongan dari eksternal, dorongan dari guru. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Misalnya kalau anak didik kita terlambat sekolah, pasti kita hukum. Kita hukum dia menjadi disiplin, tetapi dia disiplin dengan ketakutan. Aku nanti kalau tidak datang tepat waktu, pasti dihukum sama bu guru. Nanti kalau aku tidak datang tepat waktu, disuruh berdiri di lapangan. Itu dorongan eksternal, bukan dari diri anak sendiri. Kemudian sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dan bukan ekstrinsik. Jadi anak didik itu kita mendidiknya supaya mempunyai disiplin yang keluar dari dirinya sendiri, bukan karena takut atau bukan karena ancaman, Bapak Ibu ya. Kemudian dengan kata lain, disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai tanpa adanya paksaan atau sogokan dari pihak lain. Jadi kadang-kadang bisa disiplin itu tanpa ada paksaan, tanpa ada ancaman atau ada iming-iming. Nanti kalau kamu datang tepat waktu ibu kasih ini. Nanti kalau kamu mau mendengarkan pembelajaran dari ibu kasih hadiah ini. Itu
itu namanya sogokan secara halus, yang kita berusaha untuk mendisiplinkan anak, padahal itu juga nanti membunuh kreativitas anak. Kemudian kebutuhan dasar manusia, ini kebutuhan dasar guru dengan kebutuhan dasar murid itu sama, Bapak Ibu. Ada 5 konsep kebutuhan dasar manusia. Yang pertama kebutuhan bertahan hidup, yang kedua kasih sayang dan rasa diterima, kemudian kebutuhan penguasaan, kebutuhan kebebasan, dan kebutuhan kesenangan. Ya. Jadi anak-anak tuh berlari-lari di kelas, berkejar-kejaran, sebenarnya mereka itu memenuhi kebutuhan kesenangan. Mereka ingin bersenang-senang, tetapi kita kadang guru itu merasa terganggu. Kalian ini suka berlari-lari di kelas, cobalah yang tertib. Padahal mereka sebenarnya ingin memenuhi kebutuhan kesenangan, kemudian ingin merasa dirinya diterima. Nanti kalau aku lari-lari, nanti kalau aku ribut, pasti ditegur sama bu guru. Dia bu guru negur aku, berarti kalau ibu guru negur aku, ibu guru itu sayang sama aku, katanya kan? Itu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan kebebasan. Nih, kita sebenarnya ada penekanan anak ya, kita kumpulkan ke ruangan, kita kasih pembelajaran materi seperti biasa dengan kemauan diri kita sendiri. Anak-anak itu tidak bisa bebas berekspresi. Kita kekang ya, kamu mengerjakan tugas halaman ini. Benar salahnya itu menurut kita, bukan menurut pendapat mereka. Padahal di kurikulum Merdeka atau pembelajaran saya terima di guru penggerak, sekarang ini sudah tidak ditekankan penilaian angka, tetapi penilaian proses. Tapi kita pun bagaimana ya Bapak Ibu ya, kalau tidak ada angka yang masuk ke rapor, orang tua pun pasti bertanya-tanya, kok tidak ada nilai anak saya nih. Nah itu tadi kebutuhan kebebasan. Kalau kebutuhan bertahan hidup, ada bayangan nggak kebutuhan bertahan hidup? Sangat ada. Apa itu? Bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup ini simpel saja menurut saya, ya menurut pendapat saya, kebutuhan bertahan hidup ini sudah pasti kebutuhan yang pokok, ya. Kebutuhan pokok yaitu kebutuhan seperti yang kita ketahui makan, ya betul. Bapak Ibu ini makan ya. Kemudian betul, ya. Selain kita memerlukan makan untuk bertahan hidup, kita juga memerlukan sandang dan juga tempat tinggal juga merupakan kebutuhan hidup. Dalam ekonomi kita menyebutnya dengan kebutuhan primer. Ya betul. Itu menurut saya. Terima kasih. Itu tadi kebutuhan bertahan hidup. Di sini yang kami maksudkan kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan anak-anak untuk mendapatkan pengajaran di sekolah. Yang kami maksudkan di sini adalah hak anak-anak murid, karena di sini kita dituntut untuk berpihak kepada murid. Jadi di sini kami belajar ilmu itu murid dan murid, ya. Kita melayani murid, tetapi tidak seperti pelayan. Ya, kita mengerti apa itu kebutuhan dan karakter murid. Pak Latif ya. Selanjutnya motivasi perilaku manusia. Motivasi merupakan dorongan yang timbul pada diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Pengertian motivasi itu adalah dorongan yang timbul dari diri seseorang untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Jadi kalau anak-anak
ganggu kawannya itu pasti ada motivasinya. Kalau anak-anak misalnya suka memalak kawannya itu tadi pasti ada motivasinya. Dia mau memalak kawannya itu dia ingin memenuhi kebutuhan bertahan hidup, karena dia mungkin dari rumah tidak kasih uang jajan, dia pengen beli tapi tidak mempunyai uang. Bagaimana cara saya bisa untuk memenuhi kebutuhan saya? Akhirnya dengan cara memalak kawannya, ya. Nah di sini menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Murid melakukan disiplin diri karena ia takut dihukum. Nah, kalau takut dihukum ini berarti merupakan motivasi ekstrinsik, itu dorongan dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, ya. Murid melakukan disiplin diri karena ia ingin mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini juga motivasi ekstrinsik. Dia mau disiplin karena dapat penghargaan. Dia mau belajar dengan rajin karena nanti dapat penghargaan. Nah, kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Murid melakukan disiplin diri, sadar akan nilai kebajikan dirinya. Nah, inilah yang kita harapkan, motivasi dari diri murid itu sendiri, bukan dorongan dari luar, dorongan intrinsik dari anak murid sendiri. Ini ada konsep disiplin dengan identitas gagal. Identitas gagal itu hukuman, ada penghargaan, ya. Yang namanya hukuman itu pasti menyakitkan. Tidak ada hukuman yang positif. Biasanya Bapak Ibu, saya hukum anak ini suruh membaca, atau saya hukum anak ini menulis berapa, namanya hukuman pasti menyakitkan, ya. Jadi kalau bisa kita hindari hukuman. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman. Murid takut, memaksa, murid menyembunyikan kesalahannya, murid menjadi rendah diri. Kalau dihukum, pasti dia akan malu dengan teman-temannya. Benar tidak? Kamu tidak memakai seragam sekolah dengan lengkap. Kamu berdiri di depan barisan. Dia pasti akan malu dengan teman-temannya. Mengapa hanya aku yang suruh berdiri di depan? Ibu guru nih suka benar-benar nyuruh saya ke depan. Nanti ada rasa dendam di hatinya, Pak Ibu, ya. Jangan sampai mereka udah dewasa masih menyimpan tidak sukanya dengan kita. Kemudian penghargaan. Ternyata penghargaan ini juga identitas gagal. Selama ini kita menganggap kalau kita memberikan penghargaan itu pasti bagus, pasti positif. Makanya penghargaan ini juga bukan sesuatu yang baik. Identitas tidak efektif, merusak hubungan atau sifat ini. Bagaimana bisa merusak hubungan? Mengapa hanya dia saja yang diberi dia? Mengapa hanya dia saja yang dipuji? Kok aku tidak? Itu kawannya juga bisa dibully. Mematikan kreativitas, tadi yang saya bilang Bapak Ibu, ya. Kalau dia sudah berbuat sesuatu, misalnya kita kasih penghargaan, sudahlah saya sampai sini saja, saya sudah dikasih penghargaan sama ibu guru, bapak guru, dia tidak akan mengembangkan lagi kreativitasnya. Yang kemudian selanjutnya menghukum dengan cara ranking. Sebenarnya rankingan juga sudah tidak dianjurkan, ya. Rankingan ini menurut kami ini nanti dorongan anak-anak belajar secara rajin itu karena dorongan hadiah, karena dorongan nanti dipanggil ke depan lapangan, ya, karena nanti diberikan hadiah sama bapak ibu. Kalau saya dapat juara 1, juara 2, diajak
diajak jalan-jalan. Nah, jadi mereka ingin belajar rajin itu karena mengharapkan penghargaan, merampas hak menghargai dirinya, merampas hak menghargai dirinya. Jadi penghargaan ini rupanya juga merampas hak harga diri dia. Jadi kita mulai sekarang, saya hanya menganjurkan, mulai sekarang kalau kita bekerja, kita ini bekerja ya Bapak Ibu, bekerja dapat hasil. Bekerja jangan mengharapkan pujian. Jangan kalau ditegur baru mau berubah. Jangan, oh Ibu Ifani datangnya awal terus. Bu Ifani disiplin, jangan mengharapkan itu. Ya, kita sadar ada dorongan dari dalam diri kita. Saya ini seorang guru, saya ini harus ditiru, saya teladan. Kalau saya menginginkan murid saya datang awal, tepat waktu, berarti saya juga harus memberikan contoh. Jangan hanya teori yang kita keluarkan, tetapi prakteknya tidak pernah kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini ada konsep disiplin dengan identitas sukses. Ada konsekuensi dan ada restitusi. Nah, apa itu konsekuensi dan apa itu restitusi? Ini ilmu baru. Inilah saya senang yuk. Terus terang, selama saya belajar di guru penggerak, semangat saya. Karena apa yang tidak saya dapatkan, disinilah saya mendapatkan. Dari dulu, dari saya ngajar dari 2006, baru ini saya kenal restitusi. Ada berapa puluh tahun itu. Baru saya bertanya, waktu Vikon ya, Pak, apa itu restitusi? Nah, di situ kita catat. Saya jadikan materi hari ini. Jadi kalau Vikon itu nanti Ibu Korea harus bawa pulpen, bawa kertas materi yang disampaikan oleh Fasil. Kita kan belajarnya dengan Fasil. Materi yang kita sampaikan oleh Fasil itu dicatat. Jadi kita tidak ada gimana ya, diajarkan dikasih materi seperti ini, nggak ada. Ini memang harus rajin-rajinnya kita. Rajin-rajinnya kita bagaimana mengambil ilmu dari Fasil dan dari instruktur. Instruktur itu kemarin saya dapat dari baru hari kemarin, sama yang belajar budaya positif juga. Orang dari Surabaya, Bapak Jasarkin kemarin. Saya masih ingat apa kata Bapak Jasarkin. Guru hebat itu bukan guru penggerak, bukan guru yang bersertifikasi, tetapi guru yang hebat itu guru yang dirindukan oleh anak-anak didiknya. Itu kemarin yang saya tangkap dari Bapak Jasarkin. Saya belajar dari kemarin dari jam 1 sampai jam 4. Tapi itulah Bu Kori, semangat kita dapat ilmu baru ya, yang belum kita dapatkan dan kita tularkan. Nanti Bu Kori juga harus menularkan dengan kawan-kawan. Konsekuensi penguatan jangka pendek. Konsekuensi ini biasanya kita buat di kelas jangka pendek. Misalnya kesepakatan kelas, kesepakatan kelas itu setiap hari kita buat. Pada pembelajaran saat ini, anak-anak tidak boleh, itu ya, itu namanya konsekuensi jangka pendek. Tetapi perlu monitoring berkelanjutan. Harus kita monitor terus. Karena anak-anak SD itu tidak bisa dilepas. Mereka tetap harus diperhatikan. Stimulus dan respon. Stimulus itu dari kita, nanti responnya dari anak murid. Ya, ada stimulus, ada respon. Murid menghormati peraturan, kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Konsekuensi ini kita mengambil waktu anak-anak tidak sempat untuk salah apa ya dari dia. Kok ada konsekuensi ini? Kok
ada guru buat saya ini harus begini, itu kehilangan waktu untuk merenungi kesalahan. Kalau restitusi, murid bertanggung jawab untuk perilakunya. Jadi murid itu tahu, oh saya salahnya ini, berarti konsekuensi saya ini. Tidak perlu disuruh sama gurunya, dia tahu. Fokus pada pemecahan masalah jangka panjang. Murid menghormati dirinya dari orang lain. Teori kontrol. Dirinya memegang kontrol, jadi dirinya sendiri yang memegang kontrol. Saya mau baik, saya mau disiplin, itu berarti dorongan dari diri murid sendiri. Murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ya, murid bersemangat. Nah, ini konsep disiplin pendekatan restitusi. Sebuah cara untuk menanamkan disiplin positif pada siswa. Lihat, ini pengertian restitusi, Ibu-ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Pengertian restitusi. Nanti yang saya sebut-sebut restitusi. Jadi, misal mereka membuat kesalahan, kita panggil, ya. Alasan apa kamu membuat kesalahan ini? Mengapa kamu berbuat seperti ini? Dan kita cari sama-sama pemecahan masalahnya. Jadi, nanti dia kembali ke kawan-kawannya di kelas itu tidak merasa malu, tidak merasa dipermalukan, karena kita menarik, kita mau berbuat dengan murid kita. Nah, ciri-ciri restitusi bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Kita juga harus begitu ya Bu ya. Bukan menebus kesalahan, tetapi belajar dari kesalahan. Memperbaiki hubungan, tawaran dan bukan paksaan. Menuntun untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Fokus pada karakter bukan tindakan. Penguatan dan fokus pada solusi. Ini ciri-ciri restitusi. Selanjutnya ada perbedaan. Contoh kasus ini yang sering kita hadapi setiap hari. Siswa sering tidak mengerjakan PR. Cara penyelesaiannya ada hukuman, ada konsekuensi, ada restitusi. Ya. Kalau hukuman, guru menghukum siswa tersebut dengan hormat bendera selama 10 menit. Biasanya dulu saya waktu masih SD ya Bu dihukum. Tidak tahu salah apa atau dihukum. Guru marah dan siswa merasa takut. Takut nggak Bu guru dulu? Waktu guru datang-datang ke kelas atau marah-marah, takut nggak? Oh jangan dulu takut. Oh dapat bergerak, tangan di atas meja semua. Nggak berani. Ya, itu hukuman. Berarti hukuman itu menyakitkan. Jangan kita tularkan hukuman yang menyakitkan ini ke anak murid kita lagi. Ya, jangan diwariskanlah. Sudah cukup dosa masa lalu. Kemudian konsekuensi. Guru memberikan konsekuensi untuk mengerjakan PR-nya pada waktu istirahat atau PR-nya ditambah jumlahnya. Siapa biasanya yang seperti ini? Tidak mengerjakan PR, sudah dimaafkan. Tetapi kamu nanti waktu istirahat nggak boleh istirahat. Kamu kerjakan PR-mu dan ibu tambah menjadi sekian nomor. Itu masih tidak efektif. Murid pun merasa, iya, hatinya ini merasa sakit, tapi dia tidak bisa mengungkapkan, takut. Sama kita waktu SD takut sama guru, mau ngomong tuh takut. Saking takutnya kita tidak terbiasa mengeluarkan pendapat. Saking takutnya jadilah saya yang kalau berdiri di depan forum, di depan orang bergemetar tangannya karena tidak pernah dimintai pendapat kita waktu masa pendidikan. Kita hanya mendengarkan Bapak Ibu guru ceramah di depan, kemudian kita suruh mengerjakan tugas, selesai.
Jadilah produk seperti saya, tidak berani berdiri di depan forum. Saya bersyukur bisa mengikuti atau bisa menjadi bagian dari pendidikan ini, karena saya dipaksa Bapak Ibu. Kalau melakukan loka harus berani mengeluarkan suara. Kami berdiskusi, teman kami satu kelompok di bawah pengajaran praktik Ibu Ida itu ada 6 orang. Jadi kami bergantian. Nanti yang ini Bu Iva jadi pemateri, nanti yang ini Bu Lili jadi pemateri, ini Bu Liana jadi kami memang harus bisa. Kami disiapkan bisa menyebarkan ilmu yang kami dapatkan. Jadi Bapak Ibu kan bisa tahu apa yang saya pelajari selama ini menghadap laptop setiap hari. Apa Bu Iva di depan laptop terus setiap hari? Inilah ya. Dan saya sangat bersyukur saya Bapak Ibu. Kalau tidak begini selamanya saya hanya duduk di belakang mendengarkan Bapak Kepala Sekolah memberikan arahan. Kalau dikasih suruh mengeluarkan pendapat tidak berani. Takut salah. Yang pertama, yang kedua, saya takut tidak bisa menyusun kata-kata yang baik. Nanti kalau aku keluarkan pendapat kata-kata kebelepotan ini ketawakan sama teman-teman. Itulah yang saya takutkan. Ternyata kata mereka, keluarkanlah pendapatmu. Walaupun belepotan di awalnya, walaupun kamu nanti di depan tak bagus, Allah bisa karena biasa. Nah, saya dididik 2 bulan itu seperti itu, Bapak Ibu ya. Tidak berat, tidak ada sesuatu yang berat. Saya tetap mengimbau kawan-kawan yang masih punya semangat. Kemudian guru tegas dan murid menghormati peraturan. Nah, di konsekuensi ini gurunya tegas dan murid menghormati peraturan. Tetapi dia menghormati peraturan dengan dorongan ekstrinsik. Yang ketiga, nah, restitusi. Di restitusi ya, guru menanyakan keyakinan kelas dan dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalahnya. Pada awalnya siswa itu ditanya, keyakinan kelas apa yang sudah kita susunnya? Kamu tahu kan kesalahanmu apa? Nah, anak nanti setelah ditanya dia pasti bisa menyelesaikan masalahnya. Guru terbuka dan siswa menghormati dirinya dan orang lain. Ya, perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi. Nah, ini 5 posisi kontrol restitusi. Ini 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ada sebagai penghukum, ada sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Nah, saya tanya Bapak Ibu selama ini posisinya menjadi apa? Kadang sebagai pemhukum, kadang sebagai manajer, tergantung. Kadang sebagai teman, berubah Pak. Ya, berubah sesuai dengan situasi. Tetapi paling banyak sebagai apa? Teman. Sebagai teman. Bapak sebagai teman. Ya, Pak Latif memang sebagai teman. Yang lain. Ibu Isti sebagai apa? Bu Yuli sebagai apa? Pembuat rasa bersalah. Pembuat rasa bersalah itu apa? Sebagai pemantau. Karena kelas 6 kalau tidak disiplin keluar dari jalur nggak masuk, apalagi belajar matematika. Nggak akan masuk sudah. Dari awal kalau kita kali-kali setelah saya masuk kelas 6 saya tes kali-kali tidak bisa mengalihkan. Kemudian operasi campuran tidak tahu mana dulu yang dikerjakan, kalikah, bagikah, tambahkah, tidak bisa. Pembagian bersusun nggak bisa juga. Nah, jadi materinya sudah keteteran, kita harus cepat juga, materinya harus dikuasai ini. Jadi akhirnya pakai tingkat cepat dihubung. Selama ini kita posisi kontrol kita sebagai penghukum, karena itu menurut kita solusi yang paling cepat penghukum. Kalau tidak dihukum jadi tidak mau terjawab. Itulah. Dan ternyata posisi penghukum ini nomor 1 yang tidak dibenarkan.
sebagai pembuat rasa bersalah. Contohnya, kalau dia datang terlambat, berapa kali nah ibu kasih tahu, kok masih terlambat terus? Berapa kali sih ibu kasih tahu, gak usah ribut di kelas, masih ribut. Udah kasihan kan kamu sama ibu? Nah, itu membuat rasa bersalah. Jadi anak-anak tuh merasa bersalah. Ibu kecewa benar sama kalian. Jadi anak, apa berarti saya ini salah ya sampai ibu kecewa dengan saya? Bu guru nggak suka lagi nanti dengan saya, nggak mau ajar. Nah, itu membuat rasa bersalah. Dan itu yang tidak dianjurkan nomor 2. Yang ketiga sebagai teman, rupanya sebagai teman juga tidak dianjurkan Pak Latif. Karena sebagai teman ini nanti bisa membuat anak murid menjadi ketergantungan. Kalau dengan Pak Latif, dia tidak akan disiplin. Yang ngajar atau yang gantikan saya di kelas bukan Bapak Latif, ya, yang ngajar guru lain. Saya disiplinkan hanya dengan Bapak Latif. Dengan Ibu Puri ini kan hanya menggantikan. Itu nanti membentuk ketergantungan anak. Jadi tidak dianjurkan. Yang ketiga, Pak Latif ya. Kemudian sebagai pemantau. Nah, pemantau ini kita sudah bagus, kita sudah bisa menertibkan anak-anak, tetapi kita harus memantau anak ini sudah masih sesuai dengan keyakinan kelas, tidak sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati di kelas atau tidak, itu sebagai pemantau. Nah, yang posisi yang paling dianjurkan adalah sebagai manajer. Sebagai manajer ini kita bisa memposisikan diri kita. Kita tidak sebagai teman, kita juga tidak sebagai penghukum. Kita bisa memenuhi hak anak murid kita. Ya. Jadi kita tidak di pembelajaran sekarang ini tidak dianjurkan menjadi penghukum. Kita bukan sistem, kita bukan lembaga hukum yang menghukum anak-anak, karena kesalahan itu pasti semua orang akan melakukan. Ya, anak-anak nakal, anak-anak ribut itu sudah biasa. Dari kita SD dulu kita memang ribut juga. Kita dulu SD ribut kan? Tidak hanya duduk tertib. Kita SD dulu juga pernah melakukan tidak mengerjakan PR sama. Ya, jadi kesalahan anak murid itu bukan hanya sekarang, bukan hanya kesalahan dia sendiri. Kemudian, nah ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Kasusnya, siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Saya ambil kasus ini karena setiap hari Senin saya lihat banyak anak murid kita masih belum lengkap atributnya. Dihukumlah. Kalau kita sebagai penghukum, patuhi aturan sekolah. Lalu berdiri di depan barisan. Yang nggak pakai lengkapnya suruh mematuhi aturan sekolah. Suruh berdiri dia di depan barisan. Kira-kira malu tidak anak ini? Malu tidak? Malu. Malu karena dia dipermalukan di depan umum. Kita saja kalau salah disuruh dibuka-buka kita di depan orang ramai, kita malu kan? Nah, kemudian memberi rasa bersalah atau membuat rasa bersalah tadi. Berapa kali Bu Guru harus memberitahu kamu? Bu Guru kecewa sama kamu. Udah berkali-kali dikasih tahu. Pakai atribut lengkap, apalah masih belum dipakai, apalah masih dasarnya tidak dipakai. Nah, ini ya. Kemudian kalau sebagai teman, ini posisi Pak Latif tadi ya. Ayolah yang tertib, buat Bu Guru bangga. Kali ini tidak apa-apa kamu salah. Nah, dimaafkan masih kesalahannya. Tetapi minggu depan nanti diulangi lagi, apalagi juga aku kemarin tidak pakai atribut lengkap, tidak dimarah. Bapak Latif masih sayang dengan aku, hari ini tidak pakai lagi, ya. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensinya. Ini sudah mau mendekati yang manajer. Anak ini ditanya kesalahannya,
dan konsekuensinya. Ya, nah posisi yang tertinggi adalah manajer. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Tahu Bu, saya tidak memakai atribut lengkap. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Nah, kita diskusi dengan anak. Bagaimana caranya kita menyelesaikan masalah ini supaya dia tidak mengulanginya kembali. Ya, jadi nanti dorongannya itu dorongan prinsip, dorongan dari dia sendiri. Aku kemarin sudah berjanji dengan Bu Guru, bagaimana saya harus memakai atribut lengkap pada saat upacara bendera. Nah, keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas dan bukan peraturan kelas? Nah, ini saya mau minta pendapat Bapak Ibu. Di negara kita ini kan ada peraturan penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2. Yang kedua, mengapa kita memiliki peraturan tentang budaya antri ketika berada di tempat pelayanan publik? Nah, siapa yang bisa menjelaskan mengapa kita harus menggunakan helm pada saat berkendara? Ya, itu berarti menjaga keselamatan. Kemudian mengapa kita harus antri di pelayanan publik, di tempat-tempat publik? Supaya lebih cepat selesai kalau ngantri. Ya, itu berarti menghormati hak orang lain. Ya, itu namanya keyakinan. Keyakinan peraturan yang harus kita lakukan di negara kita ini, peraturan bernegara. Jadi bagaimana pembentukan keyakinan kelas? Yang pertama lebih abstrak dari peraturan, karena keyakinan kelas itu sama-sama satu kelas, bukan kita yang mengeluarkan. Beda keyakinan dengan peraturan dulu. Belum saya satukan persepsinya. Apa itu keyakinan, apa itu peraturan? Maaf, tadi belum saya jadikan satu pemahaman. Keyakinan dengan peraturan. Mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Apa Bu Lisa? Oke. Ya, boleh. Tidak ada yang salah, semuanya benar. Ya, mengapa keyakinan dan bukan peraturan? Kalau keyakinan kan tentang kepercayaan kan? Ya. Bingung? Iya, malah ada mungkin. Iya, Bu Dini dulu. Menurut saya kalau keyakinan itu dari hati kita, bahwa kita percaya apa yang akan kita lakukan itu demi kita, kawan kita gitu. Jadi seperti Harun dan Andri tadi. Tapi kalau peraturan itu namanya peraturan gitu kan, harus ditaati, harus kita dikerjakan, istilahnya kita dapat bagus, gak kita kerjakan kita dapat teguran. Akhirnya terpaksa. Itu menurut saya. Pak Latif, silakan. Terima kasih Bu, terima kasih. Pendapat saya sangat sama, ya sangat sama. Intinya keyakinan itu akan tumbuh dari diri kita sendiri, tentang peraturan ataupun tanggung jawab. Nah, tetapi kalau peraturan itu benar keluar dari Sifatnya memaksa. iya betul, dari luar dari ekspresi tadi. Terima kasih Bu. Ya, peraturan dan keyakinan. Kalau peraturan itu sifatnya satu arah. Peraturan itu yang mengeluarkan kita. Misalnya ada anak keluar masuk ke SD2, patuhi peraturan. Itu yang mengeluarkan peraturan adalah pihak sekolah. Kalau keyakinan itu dibuat bersama. Ya, dibuat bersama-sama. Misalnya kita membuat keyakinan kelas. Kita dengan anak murid yang membuat, bukan hanya gurunya. Ya, kita buat keyakinan kelas kita bagaimana supaya kelas kita bersih, menjaga kebersihan. Apalagi
menjaga ketertiban, itu berarti kan tidak boleh ribut. Menjaga keindahan, tidak boleh coret-coret dinding. Ya, kita tidak dibolehkan menggunakan kata-kata yang negatif. Misalnya jangan buang sampah sembarangan, itu sekarang sudah tidak dianjurkan. Diganti dengan menjaga kebersihan atau jagalah kebersihan. Tidak boleh atau dilarang mencoret-coret dinding, itu sudah diganti dengan jagalah keindahan. Ya, nah itu beda dari keyakinan dan peraturan. Berupa pernyataan universal, jelas. Karena setiap orang pasti punya pendapat yang berbeda-beda. Setiap anak juga punya pendapat yang berbeda. Tidak mungkin 35 anak sama pendapatnya. 35 anak saya mau ini gitu, tidak mungkin sama. Sedikit pasti ada bedanya. Sebenarnya, dan sedikit saja, jangan banyak-banyak, Bu. Biar anak-anak mudah mengingatnya. Jangan 1 sampai 10 untuk keyakinan kelasnya. Sedikit saja, biar mudah diingat. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah. Sesuaikan dengan sekolah kita, sesuaikan dengan kelas kita, supaya mudah diterapkan. Semua warga kelas atau sekolah dilibatkan, ini tadi saya bilang ya, dilibatkan, tidak hanya kita yang membuat, tetapi dilibatkan saat membuat keyakinan kelas atau sekolah. Nah ini dia segitiga restitusi tadi. Ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Menstabilkan identitas ini kita tanya dulu, apa alasan kamu membuat kesalahan? Apa kebutuhan apa yang membuat kamu melakukan ini? Kita tanya. Kemudian kita validasi tindakan yang salah. Ya, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Tidak dengan mengganggu teman kalian. Kita validasi. Kemudian kita menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi anak seperti apa? Menjadi anak yang gagal atau menjadi anak yang sukses? Kita tanyakan. Setelah itu sama-sama dengan murid kita pecahkan masalahnya. Nah, saya akan menampilkan contoh penerapan segitiga restitusi di kelas saya yang sudah saya videokan. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Contoh kasus anak murid saya ini tidak bisa mengendalikan emosinya karena karena peralatan sekolahnya itu sering dipinjam tetapi kawannya tidak izin, ya, makanya dia tidak bisa mengendalikan emosinya, dia marah-marah sama temannya. Nah, saya tanyakan mengapa tadi orang marah-marah di kelas. Kata dia
Ya, tadi kawan Mora pinjam pensil sama penghapus saya, tetapi tidak izin. Kan kita diajarkan kalau mau memakai atau mau meminjam barang itu harus izin. Ya. Kemudian kita validasi nanti Mora. Kalau meminjam tanpa izin itu salah atau benar? Saya tanya ya. Kata Mora itu perbuatan salah. Memang salah ya Bapak Ibu, kalau meminjam barang tidak izin itu berarti salah. Nah, saya tanyakan Mora masih mau memaafkan kawannya atau apakah Mora masih mau meminjamkan peralatan sekolahnya? Jawab anak ini, saya mau Bu meminjamkan peralatan sekolah saya, tetapi kawan saya harus izin. Ya. Nah, itu berarti penerapan segitiga restitusi yang saya terapkan, saya coba terapkan sekarang. Nah, dari kesimpulan pemaparan materi saya hari ini, saya simpulkan bahwa dalam penerapan disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya. Saat ini bagaimana perjalanan dirinya sebagai among, posisi manajer, yang menuntun murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini kesimpulan pemaparan materi saya pada hari ini. Nah, saya serahkan kembali ke moderator. Kami sampaikan terima kasih kepada pemateri yang telah menyampaikan dan memaparkan ilmunya kepada kami semua. Semoga kita semua bisa menerapkannya dalam proses KBM nantinya. Selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Satu sesi terdiri atas 3 pertanyaan. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya terkait dengan budaya positif yang telah disampaikan maupun ada permasalahan yang ingin disampaikan, silakan. Terima kasih Ibu dengan waktu yang telah diberikan. Dari sekian banyak materi yang Ibu berikan, saya yakin bahwa setiap kelas itu memiliki masalah yang berbeda-beda, itu pasti. Kemudian yang ingin saya tanyakan itu, memang saya tadi menyampaikan bahwa saya memposisikan diri saya ini sebagai teman, dan itu sangat salah, sangat disalahkan. Sebaiknya posisi kita itu diposisikan sebagai manajer. Yang saya tanyakan itu bagaimana cara memposisikan kita sebagai manajer dengan masalah yang sangat banyak sekali di kelas kita itu. Itu saja Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Yang mau saya tanyakan juga hal yang sama tentang posisi guru sebagai manajer. Tadi jika kita memberi posisi guru sebagai penghukum itu tidak dibenarkan. Lalu apakah di dalam posisi kita sebagai manajer kita juga sebagai penghukum atau yang seperti apa dalam menyelesaikan masalah siswa? Sekian, terima kasih. Lima posisi kontrol restitusi. Setelah mendengarkan materi tentang disiplin positif,
kita mendapat banyak masukan, pembelajaran, namun di luar atau di kenyataannya itu adalah masalah yang kompleks menurut saya, karena itu harus berkesinambungan. Karena namanya disiplin atau budaya itu harus berkelanjutan dan bisa sukses kalau semuanya bisa jadi satu kesatuan. Baik dia dapat perlakuan itu di rumah, dilanjutkan di sekolah, jadi berkesinambungan, jadi enak membentuknya. Namun kadang budaya di rumah dan di budaya di sekolah berbeda, sehingga kita kesulitan, dimana kita harus bisa, guru kan harus serba bisa, sebagai ini bisa, sebagai ini bisa, jadi kompleksnya terlalu kompleks, sehingga kita harus menentukan yang utama dulu, mana yang harus dikejar gitu, sehingga kadang kita mengabaikan hal-hal yang bersifatnya positif. Mungkin terkadang anak-anak itu kan masalahnya disiplinnya sangat kurang sekali untuk dia menyadari atau memberikan kesadaran pada dirinya bahwa apa yang dia lakukan dampaknya begini, kemudian dia bisa merefleksikan dirinya, oh besok saya harus seperti ini, itu memang perlu proses yang panjang, dan itu seharusnya memang harus dari dasar meningkat dan berkelanjutan. Kalau kita mengubahnya dalam sehari atau hanya kelas kita saja, tidak dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, rasanya sulit, karena itu harus secara kompleks dan berkelanjutan. Itu menurut saya. Terima kasih. Baik, kita sudah dapat 2 pertanyaan ya, dan yang ketiga itu saya anggap itu hanya masukan, pernyataan dan masukan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama itu dari Bapak Latif, bagaimana cara memposisikan guru sebagai manajer? Dan pertanyaan kedua dari Ibu Kori, bagaimana cara menyelesaikan masalah dalam posisi kita sebagai manajer? Terima kasih Bapak Latif dan Ibu Kori. Sama sebenarnya pertanyaannya ya, tentang bagaimana memposisikan kita guru sebagai manajer. Karena biasanya kalau anak-anak ini kalau tidak dihukum, tidak diberi sedikit ancaman, tidak mau tertib ya. Sebagai manajer ini sebenarnya kita, kalau anak itu punya kesalahan, misalnya tadi kayak Nora ya, saya contohkan seperti Nora, dia kan marah tuh, kan tahu sifat Nora, tidak mau diam, anaknya lincah, tahu ya, yang Nora, kita panggil Nora aja, kita tanya, itulah dari posisinya sebagai manajer, kita tanya, tadi Nora itu marah-marah di kelas sampai mukul-mukul meja itu ngapa nak? Kita tanya, ya, itu Bu tadi kalau saya pinjam pensil, pinjam penghapus tetapi tidak izin, kan ibu guru bilang kalau mau pakai alat atau pakai penghapus kita harus izin. Nah, kan kita sudah mengajarkan kalau mau memakai barang orang lain kita harus izin. Nora ini sadar, berarti kawannya ini melanggar keyakinan kelas. Tidak boleh memakai barang milik orang lain tanpa izin. Nah, kita tanyakan dulu Pak Latif, Bu Kori, alasan dia mengapa membuat kesalahan. Karena setiap manusia itu membuat kesalahan pasti ada alasannya. Orang mencuri itu pasti ada alasannya. Mencuri beras, mungkin di rumahnya nggak ada beras, anak istrinya ada lapar, terpaksalah dia mencuri beras. Tetapi memang tidak dibenarkan, itu tidak dibenarkan, mencuri itu tidak dibenarkan. Dia melakukan itu pasti ada alasannya, maksud saya seperti itu. Kemudian kita validasi tindakannya yang salah. Nora, kalau marah-marah di kelas itu salah atau benar nak? Ya, dia pasti tahu. Oh salah Bu, kita nggak boleh mukul-mukul meja, kita nggak boleh mukul nanti buat ribut. Nah,
setelah kita validasi dia tahu kesalahan dia. Nah, kita sama-sama lagi pecahkan masalahnya. Kalau Nora tahu kesalahannya itu, bagaimana cara pemecahannya? Ya, boleh teman-teman pinjam alat tulis saya, tapi mereka harus izin. Harus tanya dulu dengan Nora, karena ini peralatan sekolah Nora. Nah, itu yang saya praktekkan kemarin. Nah, itulah posisi manajer. Kita tidak menyalahkan anak, kita tidak menghukum anak, tetapi kita sama-sama bagaimana caranya menyelesaikan masalah. Ya, gimana Pak Latif, Bu Kori? Terima kasih ya Ibu ya atas penjelasannya. Dari penjelasan yang Ibu berikan, rupanya ya saya pun baru menyadari rupanya yang saya lakukan selama ini itu sudah sesuai sih saya kira. Saya kalau ada yang berbuat salah, saya sangat jarang untuk langsung memarahinya. Pasti saya menanyakan alasannya mengapa. Dan setelah itu, nah kita cari solusinya secara bersama-sama. Bagaimana tidak diulangi lagi, kesalahan tersebut tidak diulangi lagi. Kalau memang itu yang terjadi, saya ucapkan terima kasih sekali. Baik Bu, tadi ini karena kena siswa yang notabene-nya rewet ya lah. Tapi kalau kena siswa yang bermasalahnya mungkin karena bawaan dari luar sekolah, kemudian bawanya ke sekolah, itu bagaimana cara menyikapinya? Ya, mungkin dia di rumah dan dimalah mamanya dulu. Ya mungkin ya, di rumah dan mamanya dulu. Tidak mau berangkat sekolah karena ada dikasih uang jajan misalnya. Udah dimarah dan moodnya udah dari rumah dan rusak. Dibawa ke sekolah. Karena udah tidak bagus, mungkin lalu mengganggu kawan gitu, mungkin Bu Kori. Sama, kita tetap menanyakan alasannya. Mengapa kamu tadi? Saya di rumah tadi dimarah mama, Bu. Masa saya mau berangkat sekolah tidak diberi uang jajan? Bagaimana saya mau jajan dulu? Saya belum sarapan lagi. Saya tidak dibuatkan sarapan lagi sama mama. Tidak dikasih uang jajan, tidak dikasih sarapan. Kan lapar. Iya. Nanti kita hubungkan lagi dengan kebutuhan dasar tadi. Kalau udah lapar, pasti dia akan memalak temannya. Nah, menurut saya itu Bu Kori, kita harus menanyakan alasannya, kita validasi kesalahan dia, kemudian kita tanyakan keyakinan diri dia bagaimana. Masih ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Apakah masih ada yang mau dipertanyakan? Baik, kalau tidak ada, akan kita tutup ya. Jadi kesimpulan dari penyampaian materi tadi, jadi dalam menerapkan budaya positif itu kita harus memahami ya Bapak Ibu, ada 5 kontrak restitusi yang harus kita pahami. Jadi jangan salah langkah, salah memilih ya. Jadi yang tepat rupanya kita itu harus berlaku sebagai manajer. Itu saja dari saya. Jika dalam memandu acara pada pagi hari ini ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan bahagia guru Indonesia. Saya Supriyono SPD, Kepala SD Negeri 02 Riau, yang dalam hal ini adalah atasan dan rekan kerja dari saudari Iva Suryaningsih SPD, yang pada saat ini beliau tengah menjalani sebagai calon guru penggerak yang
Kami tentunya sangat bahagia karena ada salah seorang dari guru di SD Negeri 02 Meriau ini telah lulus sebagai calon guru penggerak. Ibu Iva Suryaningsih telah melakukan aksi nyata budaya positif yang kemarin telah dipresentasikan kepada teman sejawat, dan juga saya telah mengikutinya dari materi yang telah dipresentasikan. Tentunya saya merasa bangga karena ini akan berdampak positif baik kepada saya sebagai atasan, kemudian rekan-rekan guru sebagai teman sejawat, dan yang lebih penting adalah akan berdampak kepada satuan pendidikan, khususnya SD Negeri 02 Meriau. Dari hasil aksi nyata budaya positif ini tentu sangat berdampak, di antaranya perubahan paradigma pembelajaran, karena memang guru dalam implementasi kurikulum merdeka harus membelajarkan murid dengan prinsip diferensiasi, dengan pembelajaran sesuai perbedaan dari karakter siswa, yang semua itu tentu menginginkan pelayanan dari kami seorang guru. Dan mudah-mudahan dengan adanya guru penggerak dapat berdampak positif kepada kita semua, kepada kami, khususnya guru-guru di SD Negeri 02 Meriau. Kemudian guru-guru juga harus menerapkan disiplin positif, disiplin yang berasal dari diri siswa, bukan paksaan dari guru, bukan ancaman, juga bukan karena imbalan atau hadiah, sehingga mereka serta didik ini melakukan disiplin. Kemudian guru juga harus memperhatikan kebutuhan dasar manusia terkait dengan pembelajaran, terkait dengan fitrahnya peserta didik ini sebagai didikan kami guru di SD Negeri 2 Meriau. Tentu anak juga perlu kesenangan dan juga kesadaran yang menyenangkan, belajar dengan gembira, belajar dengan penuh kemerdekaan, tapi masih dalam bimbingan dan asuhan kami dengan guru. Kemudian selain itu ada motivasi perilaku manusia, seperti yang saya katakan tadi bahwa peserta didik harus belajar dengan nyaman dan gembira, sehingga mereka dapat menerima pembelajaran dan bimbingan dari guru tanpa paksaan, tanpa ancaman, dan juga tanpa iming-iming hadiah dan lain sebagainya. Selain itu, di sini ada tugas utama guru, posisi guru terhadap anak-anak. Sebaiknya dengan adanya paradigma baru pendidikan, maka guru harus berperilaku sebagai manajer, memanage dari satuan pendidikan, ruang kelas, dan kepada perilaku peserta didik dapat memposisikan diri sehingga tidak salah, karena selama ini adalah guru sebagai sumber dari segala macam aturan. Sekarang diharapkan guru harus pandai manage, baik itu secara psikologis maupun tugas utama atau tupoksi guru di sekolah. Yang selanjutnya, guru juga harus menciptakan disiplin positif itu, sehingga peserta didik menerima aturan itu sebagai keyakinan kelas, bukan aturan yang turun dari guru yang harus dilaksanakan mutlak oleh murid, namun aturan itu disusun secara bersama, sehingga anak-anak memandang aturan itu sebagai kebutuhan, bahwa anak memang harus berbuat baik di kelas itu karena memang kebutuhannya, bukan karena tekanan dari guru dengan rincian item-item peraturan yang telah dibuat.
Dengan demikian posisi kontrol restitusi dari guru ini akan memanusiakan peserta didik sehingga pendidikan berjalan secara kondusif, menghasilkan peserta didik yang merdeka tetapi masih dalam asuhan dan bimbingan para guru khususnya di SD Negeri 2 Riau. Oleh karena itu dari dampak-dampak positif ini saya sangat gembira, sangat berbangga karena di SD Negeri 2 Riau Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat ini ada salah satu calon guru penggerak, dan insya Allah nanti di angkatan 11 ada satu lagi yang telah lulus untuk menjalani tahapan-tahapan berikutnya. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Iva Suryaningsih dan kepada rekan-rekan sejawat yang telah mendukung, membantu, serta menerima Ibu Iva Suryaningsih ini sebagai calon guru penggerak dengan tidak terpaksa tetapi dengan penuh sukarela dan ikhlas dan senang hati. Demikian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afridayanti Berulubis yang merupakan rekan kerja atau rekan sejawat dari Ibu Iva Suryaningsih yang merupakan CGP Angkatan 10 di SD Negeri 2 Meliau. Dari yang beliau paparkan, kami mendapatkan pengetahuan dan ilmu baru bagaimana menerapkan disiplin positif dalam pembelajaran di sekolah kami. Yang selama ini disiplin positif itu kita munculkan dari faktor luar yang tidak kita munculkan dari dalam diri siswa itu tersebut atau faktor intrinsik mereka sendiri. Selain itu, kami sebagai guru juga tahu posisi kami, apakah selama ini kami sebagai penghukum, pemberi rasa bersalah, teman, pemantau maupun manajer. Di sini kami bisa merubah disiplin positif kami sebagai manajer, di mana kami bisa mengelola disiplin positif menjadi lebih baik dan diterapkan secara perlahan-lahan dalam pembelajaran di sekolah kami. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.